Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pak Heri, terima kasih untuk Pastor Julius Ahyong dan rekan-rekan pengembalaan di tempat ini yang telah mempercayakan kami untuk dapat melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari jemaat kami dari GMI Bethlehem Palembang. Dan juga mereka mendoakan pelayanan kami di tempat ini dan mendoakan gereja ini. Sudah banyak diperkenalkan tadi. Sekarang saya ingin memperkenalkan keluarga gitu ya. Jadi penting keluarga. Jadi saya rindu memang kita boleh menjadi seorang ayah yang hebat, seorang mama yang hebat, seorang orang tua yang hebat daripada apapun yang kita lakukan di area-area yang lain, dapat menjadi teladan. Saya belajar banyak dari Ko Hyong, tentu dalam kepemimpinan, dalam mentoring, dan juga dari teladan keluarga, dan tentu saya juga belajar dari gereja ini. Ko Hyong banyak cerita tentang pelita ini, bagaimana mulai, bagaimana berkembang, dan saya banyak diberkati melalui gereja ini juga. Tentunya saya sudah dengar cerita, hari ini saya bisa melihat. Nah, inilah keluarga kami. Next slide. Saya bersyukur kepada Tuhan melewati 25 tahun pernikahan. Udah 25 tahun, lumayan ya. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang lebih senior. Tapi bolehlah kalau 25 tahun ngomong tentang keluarga ya. Ya Pak Simon ya. Ko Simon. Jadi saya hadir bersama dengan istri Semu Krisnawati. Ya. Pak Heri juga lebih senior dari saya pernikahannya ya. Wah, 27. Saya dikaruniai dua putri ya, ya, satu namanya Tesalonika. Ini ngomong-ngomong tentang mana surgawi. Jadi ini tahun 2002 itu ya, ketika saya nulis PA mana surgawi itu sampai di kitab Tesalonika. Itu anak saya lahir. Jadi namanya kasih nama Tesalonika. Gitu ya. Itu sejarahnya. Jadi 23 tahun masuk 24 tahun. Yang kecil namanya Timotea. Karena kita berharap mungkin adiknya Cece doain supaya dapat adik cowok, katanya Timotius. Tiba-tiba yang lahir cewek. Jadi saya harus berpikir untuk mengubah nama Timotius jadi wanita, jadilah Timotea, dipanggil Tea. Sekarang usia 21 tahun. Bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak ini boleh dapat mengenal Tuhan. Dan saat ini mereka kuliah di China dua-duanya. Yang besar saat ini sedang kuliah S2 jurusan hukum internasional di Xiamen University. Dan yang kecil sedang kuliah di S1 di Huaqiao University jurusan televisi, film, dan periklanan. Ya, bersyukur untuk mereka mendapatkan full scholarship dari pemerintah. Dan saya merasa bahwa Tuhan memberkati kami, keluarga kami dengan cara-cara yang demikian. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan bukan sekedar uang, materi, tapi Tuhan dapat memberkati kita dengan berbagai cara. Dan sebagai hamba Tuhan, kita tahu hamba Tuhan, tapi Tuhan memberkati kita. Banyak orang berkata, wow, ini anakmu kuliah dua-duanya ke luar negeri, saudara. Tapi kami berkata, by the grace. Semua Tuhan yang atur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita dipulihkan untuk bertumbuh. Nah saudara, saya akan ambil dari kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Banyak orang berpikir sebenarnya mukjizat di dalam kehidupan kita, mukjizat yang terbesar di dalam Alkitab itu adalah Yesus berjalan di atas air. Nah saudara, tapi sebenarnya itu bukan yang luar biasa. Nah saudara, yang luar biasa adalah ada seorang pribadi, seorang manusia biasa
seorang yang sedang dalam ketakutan, seorang yang sedang dalam kelelahan, seorang yang diterpa badai yang besar, dia bisa keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Artinya apa? Saudara, artinya Tuhan tidak hanya mau menolong kita dari badai, tapi Tuhan mau memulihkan kita supaya kita bertumbuh di tengah badai, saudara. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah ini. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa kalau hidup kita rohani, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita rajin datang ke gereja, maka semua akan baik-baik saja. Tapi kisah yang kita akan pelajari hari ini justru berbeda, saudara. Para murid dia masuk ke dalam badai itu karena dia taat kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat bahwa ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan untuk memulihkan kita supaya kita bertumbuh melalui badai hidup yang kita alami. Nah, saudara, hidup Kristen tidak membuat kita terus nyaman, tapi Tuhan akan memulihkan kita. Yuk kita mulai kisah ini. Saya akan ambil di dalam Matius pasal 44 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Kita mulai dari ayat 22 sampai 23. Kita boleh baca bersama yuk ayat ini. 2, 3. Yesus segera Nah, saudara, kalau kita melihat latar belakang ini, kalau kita baca perikop ini sebelumnya, saudara, apa yang terjadi? Sebelumnya itu ada satu peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang ini, jadi orang itu senang. Dan mereka ingin merajakan Yesus. Tetapi Yesus menolak. Kemudian Yesus menyuruh mereka pulang, dan Yesus dikatakan apa? Naik ke atas bukit untuk berdoa, saudara. Nah, ini latar belakang dari kisah ini. Nah, saudara, sejauh ini murid-murid dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Mereka mulai naik perahu untuk menuju ke seberang, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika kita melihat pukul 8 malam, mereka mulai diserang oleh angin dan badai topan yang besar. Mereka berjuang melawan angin dan hujan. Pukul 9, pukul 10, pukul 11, sudah belum berhenti. Pukul 12, pukul 1, sudah dini hari. Pukul 2, pukul 3, saudara. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk sampai ke tepian pantai. Tapi mereka belum berhasil. Mereka sudah basah kuyup, kelelahan, kedinginan sampai menusuk tulang. Dan mereka mulai bertanya-tanya, apakah kami bisa tiba di seberang pantai tersebut. Next slide, kita mulai. Ayat 24, 25 di sini sampai 26. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Perahu murid-muridnya itu. Nah, saudara, kita melihat yang menarik di sini, saudara perhatikan ya, yang menarik di sini sebenarnya bukan Yesus berjalan di atas air, betul kan? Kalau Yesus berjalan di atas air, itu normal atau tidak? Normal kan? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Dia menciptakan langit, bumi, laut, dan seisinya. Tentu dia sanggup melakukan apapun itu. Jadi kalau Yesus berjalan di atas air, itu adalah sesuatu yang normal. Tapi saudara, di sini dikatakan Petrus berjalan di atas air. LAI memberi judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Kalau saya akan kasih judul Petrus berjalan di atas air. Nah, saudara, kita melihat di sini. Ketika para murid dia melihat Yesus berjalan di atas air, maka mereka berkata, itu hantu.
Ini salah pasti ya, tapi wajar. Mereka tidak pernah lihat manusia berjalan di atas air. Saya pun tidak pernah lihat orang berjalan di atas air. Saudara pun tidak pernah melihat orang berjalan di atas air kecuali sulap. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa wajar kalau saya ada di posisi pada waktu itu, maka saya juga akan berkata, itu hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Yesus datang berjalan dan dia memutuskan berjalan di atas air di tengah badai. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus datang terlambat? Itu masalahnya. Alkitab mengatakan bahwa para murid naik ke atas perahu dan Yesus berkata bahwa dia akan menjumpai mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus datang terlambat? Next slide. Yesus datang kurang lebih jam berapa? Dikatakan jam 3 gitu ya. Kalau Yesus ingin memberi hiburan kepada mereka, maka dia akan datang dengan cepat. Tapi kalau Yesus ingin mengajar mereka, membuat mereka bertumbuh, maka dia akan datang pada waktunya. Saudara pernah naik roller coaster yang putar-putar itu? Kalau naik roller coaster itu paling lama kurang lebih 5 menit. Kalau saudara naik roller coaster 5 menit itu hiburan ya. Tapi kalau saudara naik roller coaster itu sampai 2 jam, bukan hiburan namanya kan? Penyiksaan. Nah, apalagi sampai 8 jam ya. Ya, saya datang ke Jambi dari Palembang itu sekitar 7 jam gitu ya. Itu aja udah stres kita ya duduk di mobil. Kadang-kadang bisa sampai 12 jam katanya. Nah, ini badai dia dihadapi. Bukan 5 menit, bukan 10 menit, tapi dari jam 6 sampai jam 3, Saudara. Di sini kalau kita pahami di dalam dunia pada waktu itu ada jam jaga itu, ini dikatakan diterjemahkan pukul 3 LAI. Ada terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan antara pukul 3 dan pukul 6 pagi, Saudara. Jadi jam jaga ini ada 4 dibagi kalau di dalam Romawi itu pada waktu itu. Jadi jam jaga yang pertama yaitu pukul 6 sampai pukul 9, pukul 9 sampai pukul 12 sampai pukul 3 sampai pukul 6. Maka sebuah terjemahan Alkitab di dalam Modern Indonesian Translation, Literal Translation mengatakan, namun pada giliran jaga keempat. Nah, giliran jaga keempat nih kurang lebih jam 3 subuh sampai jam 6. Dan di situ Yesus datang, Saudara. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, Saudara, kita melihat bahwa Yesus tidak datang-datang. Yesus dikatakan dia naik ke atas bukit, dia berdoa, Saudara. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Yesus itu datang tidak pernah terlambat. Karena Yesus datang tepat pada waktunya untuk mengubah hidup kita. Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, pasti kita akan naik ke bukit, diajak naik ke atas bukit, di mana bukit tempat Yesus berdoa. Saya pernah ke sana, dan dari atas bukit tempat Yesus berdoa itu, sebenarnya kita bisa langsung melihat Laut Galilea di situ, Saudara. Nah, saya ingin mengatakan, Saudara, barangkali Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa. Selain dia berdoa, dia bisa melihat apa yang terjadi kepada murid-muridnya melalui bukit itu. Jadi saya ingin mengatakan, hanya karena mereka tidak melihat Yesus, bukan berarti Yesus tidak melihat mereka. Saudara, kita perlu ingat bahwa ketidakhadiran Yesus bukan berarti Tuhan tidak ada. Amin. Kita boleh menghadapi badai, tetapi kita tidak pernah sendirian. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia melihat kita, apapun situasi hidup yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara menghadapi badai di dalam kehidupan keluarga saudara. Mungkin saudara menghadapi badai di dalam pernikahan saudara.
Mungkin saudara menghadapi badai di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara. Saudara, mari kita bertahan. Baru pukul 9, baru pukul 10, baru pukul 11, pukul 12, pukul 1, saudara. Jalani. Yesus datang pukul berapa? Pukul 3. Saudara, ada waktunya Tuhan. Dan kita melihat murid-murid berjumpa dengan Yesus itu pada pukul 3 ketika Yesus datang. Nah saudara, ketidakhadiran Yesus bukan berarti dia meninggalkan kita. Mata Tuhan itu selalu tertuju kepada hidup kita sepanjang waktu. Dia mengawasi, dia membimbing kita, saudara. Next slide, kita lihat lagi. 27, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi karena Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru kepada Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, kira-kira Petrus itu salah tak dia keluar berjalan di atas air dari perahu? Saudara, banyak orang marahin Petrus. Aduh, Petrus ini sok-sokan. Lu sih keluar dari perahu. Nah, kan tenggelam. Nah, saudara, orang yang mengatakan itu orang yang tidak pernah keluar dari perahu. Tapi Petrus ini tidak sembrono, saya katakan. Banyak orang bilang, wah Petrus ini kolerik. Apa aja cepat ngomongnya. Enggak, saudara. Di sini perhatikan bahwa Petrus itu dia minta izin sama Tuhan. Katakan lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan. Tuhan, apabila engkau itu, dikatakan apa? Suruhlah aku datang kepadamu, saudara. Nah, kalau Yesus tidak mengizinkan, barangkali Petrus juga tidak akan melangkah keluar dari atas perahu. Dikatakan Yesus apa? Datanglah. Maka Petrus turun. Jadi Petrus tidak salah sesungguhnya, saudara. Lalu kita lihat 11 murid yang lainnya, saudara. Dia tidak pernah keluar dari perahu. Luar biasa Petrus ya. Kita beri apresiasi untuk Petrus. Kita beri apresiasi untuk teman-teman yang melayani hari ini. PW-nya tidak kalah sama ibadah Sabat kemarin ya. Wow. Nah saudara, ini bukan kisah tentang Bartolomeus berjalan di atas air karena Bartolomeus tidak keluar dari perahu. Ini bukan kisah tentang Andreas berjalan di atas air karena Andreas tidak keluar dari atas perahu. Ini bukan kisah tentang Yohanes yang berjalan di atas air karena Yohanes tidak keluar dari perahu. Ini adalah kisah tentang Petrus berjalan di atas air. Karena hanya Petrus yang keluar dari atas perahu. Nah, saudara, Petrus bertumbuh karena dia mengalami Tuhan. Nah, bagaimana kita bertumbuh, saudara? Ada 2 hal sederhana. Yang pertama, saudara, ketika kita mau bertumbuh, kita harus ngerti suara Tuhan. Next slide. Petrus mengenal suara Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan kata-kata dari Yesus. Tenanglah, aku ini. Itu Yesus berkata kan. Nah ini penting. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Sudah menarik kata aku ini. Kalau di dalam perjanjian lama, itu berasal dari kitab Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, aku adalah aku. Ini firman Tuhan kepada siapa? Pada Musa. Ketika Musa melihat semak belukar, siapakah engkau? Maka dari semak itu berkata, inilah aku adalah aku. Di dalam perjanjian baru, kalimat ini diterjemahkan ego aimi. Bahasa Yunaninya. Apa? Aku adalah. Maka Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebenaran dan hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah dan seterusnya, saudara.
Ini ego aimi. Jadi ketika Yesus berkata, tenanglah aku ini. Saudara, secara logika, murid-murid yang kenal perjanjian lama, dia tahu bahwa ini adalah Allah. Saudara, dengan kata lain, Yesus ingin berkata, akulah Allah yang menciptakan laut dan seisinya. Akulah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Akulah yang berkuasa atas ombak di lautan ini. Dan akulah yang mendatangkan ombak ini untuk memulihkan engkau, membuat engkau bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi Tuhan sendirilah yang memberi tahu Petrus sebenarnya bahwa inilah dia, saudara. Nah, Petrus sudah dikasih tahu, kenapa masih bertanya? Ya kan, Petrus bertanya, apakah engkau itu, Tuhan? Nah, seringkali kita udah ngerti janji Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah janji kan, kamu pergi ke seberang, nanti aku akan temuin engkau di sana. Tapi seringkali kita juga udah dengar janji Tuhan, kita masih ragu, tanya ulang, saudara, janji Tuhan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, Petrus itu dan murid-murid itu tidak bisa lihat Tuhan sebenarnya pada waktu itu, karena hujan besar gitu ya, badai gitu. Saya pernah dulu bawa mobil dari rumah ke gereja, di pukul sekitar 5 pagi gitu, karena kami kebaktiannya pagi ya, 6.30 pagi. 5.30 saya jalan. Pada waktu itu hujan besar sekali. Ada wiper tentu ya. Tapi wiper pun tidak berfungsi karena terlalu besar, saya tidak bisa melihat ke depan. Saya bayangkan kalau Petrus di tengah badai, tidak ada wiper waktu itu. Dia tidak lihatan Tuhan itu. Jadi mereka tuh bertanya kembali kepada Tuhan. Nah, seringkali ketika kita menghadapi badai, yang bisa kita lihat itu hanya gelombang dan hujan. Seringkali di tengah masalah, kita tidak pernah lihat Yesus. Dan banyak dari kita, kadang-kadang seperti itu, kita pergi ke gereja, datang ke gereja dengan sukacita. Rasanya masalah hilang, tapi pulang ke gereja, masalahnya tetap ada kan? Tidak hilang kan? Datang ke gereja punya beban, punya hutang, balik dari gereja, masih ada hutangnya, betul kan? Tidak langsung hilang hutangnya, saudara. Nah, hidup kita kadang-kadang mengalami badai dalam masa-masa ini, kita tidak melihat Tuhan. Kita berpikir, apakah besok BBM akan naik? Emas katanya turun, tapi harga emas tetap saya lihat. Nah, saudara, kita mulai lihat, dikatakan hati-hati. Ada banyak krisis, saudara, ke depan. Kita mulai khawatir, saudara. Ada banyak orang mengalami hal ini. Mereka mengalami badai yang bertubi-tubi di dalam kehidupan mereka. Saudara, saya seringkali banyak ketemu sama jemaat, di pertemuan kan sama jemaat yang sukses, yang kaya. Tapi ketika mereka sedang jatuh, itu bagian saya kali. Waduh, saya bilang, ada seorang ibu datang kepada saya, dia katakan, dia panggil saya kan Musa, kan pendeta. Musa, saya ingin gabung lah di gereja ini katanya. Tapi katanya, saya tidak punya duit loh. Wih, apa hubungannya gabung sama gereja sama duit gitu ya? Tidak apa-apa Bu, saya bilang, gabung aja, yang penting kita sama-sama bertumbuh. Karena dia dulu orang yang begitu sukses. Banyak sama hamba Tuhan, deket gitu ya. Nah, saya ke bagian akhirnya itu ya. Tidak apa-apa, saya bilang, gabung sama-sama. Yang penting bertumbuh, saudara. Saudara, ada banyak masalah ini. Banyak orang berkata, oh kalau bisa aku mati, aku mau bunuh diri. Betul kan? Karena masalahnya sudah bertubi-tubi. Rajin ikut ibadah. Ibadah Sabat, ibadah raya, 1, 2, 3, bablas semua. Ikut semua ibadah doa, baca Alkitab. Tapi kok tidak bertumbuh? Rasanya Yesus tidak ada. Nah, saudara, kita melihat Petrus, saudara, menarik. Saudara, Petrus dan 11 murid lainnya, dia tidak pernah bisa melihat Yesus. Dan ketika Petrus keluar itu ada resikonya untuk tenggelam. Oleh sebab itu, Petrus berkata, Tuhan, dikatakan, apabila engkau itu, katanya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pintar Petrus ini. Caranya sampai ke Yesus apa?
berjalan di atas air. Karena Yesus berjalan di atas air, dia mau ikut juga, saudara. Gampang, saudara. Bahasa Inggris katakan, it is really you. Apakah kalau engkau sungguh-sungguh engkau itu, tell me, katanya. Katakan kepadaku. Saudara, kemudian Yesus berkata, come, datanglah, gitu ya. Terus saya lihat Yesus sederhana banget, datang. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita tuh mau yang rumit-rumit ya, minta dari Tuhan. Kalau yang sederhana, kita enggak bisa lah gitu. Yang penting harus rumit, harus ada ritual tertentu, harus ada gimmick-gimmicknya. Tapi Yesus itu sederhana banget, come. Kadang-kadang kita ikut Tuhan itu berjalan, kadang-kadang kita pengen Tuhan itu kasih itinerary yang jelas gitu ya. Saya pernah bawa satu rombongan tur ke Israel. 40 orang. Mereka itu tiap kali selalu nanya, ini kita mau kemana lagi? Ini kita mau kemana lagi? Nanya terus, saudara. Padahal kan jadwalnya udah ada. Itinerary-nya jelas, masih mau ditanya. Nah, kadang-kadang hidup kita itu mau yang jelas dari Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu simple aja, sederhana. Ketika Tuhan katakan kepada Abraham untuk pergi, dia katakan, go, pergi keluar dari Ur Kasdim. Kemana? Nggak tahu, saudara. Mau transit di mana? Mau makan apa? Wah, ribet banget, saudara. Tapi Tuhan katakan, go, pergi. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, saya pernah ambil satu momen untuk cuti studi. Saya bawa 2 anak saya ke China pada waktu itu. Waktu itu anak saya masih kecil. Yang besar itu umurnya 12 tahun, yang kecil umurnya 9 tahun. Masih belum tamat SD yang kecil. Yang besar baru tamat SD. Saya rencana bawa keluarga, saudara, ke China. Itu rumit, saudara. Jadi saya berpikir, gimana ya pergi ke China ini ya. Ya, setelah melalui masa pelayanan kurang lebih 14-15 tahun, saya perlu cuti, saya pikir. Makanya saya tanya kepada seorang misionaris, orang Indonesia yang melayani di tempat kami pergi ke daerah Hebei, dekat Beijing gitu ya. Saya WA dia, saya telepon dia, saya email dia pada waktu itu. Pak, gimana? Gini, saya katakan kan, saya mau pergi ke sini. Kemudian dia bilang, kamu pergi aja ke Szechuan, tempat kami. Saya pernah melayani sebagai misionaris di sana, katanya kan. Oke, gimana Pak? Ini anak-anak mau sekolahnya di mana? Berapa kebutuhan hidup? Kami mau kuliah di mana? Gimana? Saya tanyanya itu detail kan. Saya orangnya memang detail. Dia pusing mungkin menjawab saya gitu ya. Banyak sekali pertanyaan saya. Maka terakhir dia ngomong satu kata gitu ya. Yang penting Bapak pergi ke sana. Nanti lihat pimpinan Tuhan. Kira-kira saya nanya lagi enggak? Pendeta udah enak lah nanya lagi, udah lihat pimpinan Tuhan. Akhirnya saya pergi gitu ya. Pergi, ya sedikit nekat sebenarnya. Pergi, kemudian betul saudara. Ketika kita melangkah, bukan hanya dengan tekad, tapi dengan iman, sudah kita boleh melihat pimpinan Tuhan. Nah, saya tidak kenal orang-orang di sana. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Tapi sampai ke sana saudara, saya mulai masuk ke satu gereja, Jiating Jiahui, namanya gereja rumah, gereja bawah tanah seperti itu ya. Wah, saya merasa betul-betul jadi keluarga di sana. Ya, woman seijaran, kata orang bilangnya, satu keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara, Yesus li woman seijaran, seperti itu. Wah, saya mulai ketemu. Ada satu hamba Tuhan yang pernah studi di Indonesia, orang China yang pernah studi di Indonesia, diajak saya makan. Kemudian dia berkati saya. Dia bilang, dulu kami di Indonesia, banyak orang menolong kami. Sekarang kamu di sini, saatnya kami tolong kamu. Wow. Sudah, hal itu kami alami. Ada seorang jemaat yang mereka adalah guru sekolah. Dia panggil kami, ayo ke rumah. Kami kan Mandarinnya waktu itu basic sekali, 0 mungkin bisa. Aku ajarin katanya. Ayo ke rumah aku ajarin. Dia kasih les seperti itu. Maka kami berempat datang les.
ke rumah dia, diajari, kemudian mamanya masakin kami makanan. Sudah diajar, dikasih makan, diantar pulang. Luar biasa, suaminya antar pulang. Nah sudah, bagaimana bisa ketemu hal-hal itu? Lihat pimpinan Tuhan. Amin. Nah sudah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak rumit. Dia sederhana sekali, saudara. Satu kata sudah cukup. Hal-hal terdalam yang Tuhan sampaikan seringkali hal-hal yang paling sederhana. Seorang penulis Amerika bernama Mark Twain mengatakan demikian. Yang mengganggu hidup saya itu bukan ayat-ayat yang sulit, katanya. Yang mengganggu hidup saya itu bukan ayat-ayat yang sulit, tapi ayat-ayat yang sederhana. Kalau ayat-ayat yang sulit, tanya Pak Heri aja nanti. Itu ya, di sekolah teologi ya, tanya ayat-ayat yang sulit. Yang mengganggu hidup saya itu adalah ayat-ayat yang mudah dalam Alkitab, tapi sulit dilakukan. Yesus berkata, ampunilah. Ada yang tidak ngerti ngampunin? Kata mengampuni ada yang tidak ngerti? Ngerti semua kan? Tapi banyak kita masih kadang-kadang menyimpan sakit hati. Tidak pernah melupakan. Alkitab berkata, melayani. Saya tidak tahu ada yang tidak ngerti tidak dengan kata melayani, sudah. Mau didefinisikan? Enggak kan? Tapi banyak di antara kita yang tidak mau melayani. Memberi misalnya. Oh itu udah jelas sekali saudara. Murah hati. Ada yang tidak mengerti dengan murah hati. Jangan berdusta. Ada yang tidak ngerti? Jangan bohong gitu ya. Centan lah ya, muda. Simple. Nah Yesus itu kadang-kadang saudara, sederhana. Sudah banyak orang mau mujizat, mau dengar suara Tuhan. Dikatakan, aku tunggu Tuhan bicara. Jadi, enggak jalan-jalan kok. Aku belum dengar Tuhan bicara. Padahal Tuhan udah bicara kan? Bicaranya lewat apa? Lewat istri gitu ya. Tiap hari istri udah ngomong. Ini tidak pernah dengar istri kan? Istri boleh senggol suaminya. Tuh kan? Tuhan bicara. Kadang-kadang kata orang bilang istri antena itu lebih tinggi gitu ya. Tuhan bicara lewat suami. Tuhan bicara lewat orang tua. Tuhan bicara lewat hamba-hamba Tuhan. Akhirnya kita lewat semuanya gitu kan. Aku belum dengar suara Tuhan. Mau dengar suara Tuhan secara audible katanya. Nah saya kasih tahu rahasia ya. Kalau mau dengar suara Tuhan secara audible apa? Baca Alkitab. Baca dengan suara besar gitu ya. Nah itu audible. Dengar suara Tuhan ya. Secara audible gitu ya. Gampang caranya. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa melakukan kehendak Tuhan itu sebenarnya sederhana. Kuncinya kita bisa kenal suara Tuhan kalau kita bergaul dengan Tuhan hidupnya. Jadi kita tahu, oh ini Tuhan bicara. Saudara, sesederhana itu. Kalau engkau mau bertumbuh, kita harus belajar dengan suara Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, sederhana. Yang kedua, kalau kita mau bertumbuh, kita jangan meragukan Tuhan. Petrus dia tidak meragukan Tuhan. Yuk kita baca bagian ini, ayat yang ke-30. 2-3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Katanya, sungguhnya engkau ada. Saudara, mereka menyembah Yesus karena mereka sudah melihat gitu ya. Mereka percaya karena melihat. Bagaimana dengan kita, saudara? Lalu saya lihat sini apakah Petrus meragukan Yesus? Kenapa Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya?
kepada Petrus. Kalau di antara 12 murid ini, kira-kira yang cocok dengan kalimat ini siapa? Yudas. Harusnya Yudas lebih pantas. Hai orang yang kurang percaya, Yudas gitu ya. Bukan Petrus. Nah, tapi Yesus berkata, wahai orang yang kurang percaya. Saya yakin memang tidak mudah memandang Yesus di tengah badai. Ketika badai ketakutan mengancam, menenggelamkan kita, kita tidak punya kendali kapan badai itu datang. Hidup dapat berubah dalam sekejap. Ada orang yang kaya kemudian jadi susah, saudara. Namun kita melihat di sini bahwa apa yang terjadi pada Petrus itu bisa terjadi pada setiap kita. Petrus mulai melupakan tentang Tuhan. Dia lihat dirinya sendiri. Loh, aku manusia biasa, aku nelayan. Kok aku bisa ada di atas air? Nelayan harusnya ada di atas kapal. Kemudian dia tenggelam. Saudara, dia tenggelam bukan karena dia meragukan Tuhan. Dia tenggelam karena dia meragukan dirinya sendiri. Dia insecure kepada dirinya sendiri, saudara. Kemudian dia kehilangan konsentrasi dan mulai tenggelam. Nah, saudara, pada waktu dia tenggelam, saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Ini doa yang terpendek dalam Alkitab. Biasa doa yang terpendek dalam hidup kita doa apa? Doa makan ya. Doanya jangan panjang-panjang, sudah. Kalau doanya panjang-panjang udah sampai ke intinya, udah tenggelam dulu. Maka doa itu harus cepat-cepat, saudara ya. Kalau di gereja-gereja tradisional doanya itu bisa 20 menit, saudara, gitu ya. Lebih panjang dari khotbahnya. Doa harus sampai ke inti, jadi cepat ya. Ini doa terpendek, senang semua ya. Pengen doa cepat, pengen khotbah cepat, seperti itu. Saudara, kita mengatakan Yesus mengulurkan tangan. Dia katakan, hai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya itu dalam bahasa Yunaninya, aslinya itu cuma satu kata, iman kecil. Nah, Petrus ini iman kecil. Kalau bahasa Mandarin, saudara baca, xiao, kecil, sin, iman. Jadi iman kecil gitu ya. Hai orang yang kurang percaya. Jadi Yesus ngomong kepada Petrus, iman kecil. Mengapa engkau bimbang? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini Petrus iman kecil, iman besar itu apa? Next slide. Nah, saudara tahu kisah ini? Ini adalah kisah seorang perwira Kapernaum yang punya hamba yang sedang sakit. Dan Yesus minta sembuhkan hamba ini. Maka perwira ini katakan kepada Yesus, aku tidak layak engkau datang. Engkau ucapkan sepatah kata, hambaku itu pasti akan sembuh. Nah, ini iman besar. Iman besar itu tetap ada percaya kepada Yesus. Iman kecil itu minta Yesus datang. Iman besar tidak perlu datang. Aku percaya firman Tuhan itu. Nah, ketika saya udah khotbahin ini, satu ketika ada jemaat kami, orang tua, seorang ibu, suaminya meninggal dunia pas hari ke-7. Dia telepon saya. Karena dia udah dengar khotbah ini kan. Dia ngomong sama saya, Musa, ini hari ini suami saya itu 7 hari. Hari ke-7 saya mau doa, Musa. Kita doa. Tapi Musa tidak perlu datang katanya. Musa tidak perlu datang. Musa cukup doakan aja katanya, tidak perlu datang. Wah, saya udah enak lah, ini orang tua ya, saya bilang. Saya bilang, aku bukan Yesus. Saya datang ke rumah ya nanti, saya bilang, saya bawa beberapa teman datang. Ya kita datang lah, doain dia nyanyi, kita doain dia di rumah ya. Nah, iman kecil, dia pengen iman besar. Kita mau iman besar atau iman kecil? Pengen iman besar kan? Berapa banyak kita mau hamba Tuhan hadir, misalnya kan, doain kan gitu. Banyak kalau gereja tradisional, pokoknya tidak ada pendeta, tidak sah, gitu ya. Nah, iman kecil itu. Kalau iman besar, kita tetap percaya. Kenapa murid-murid dikatakan punya iman kecil, saudara? Kalau Yesus tidak datang, kira-kira murid-murid sampai ke pantai tidak? Pertanyaannya. Pasti sampai. Karena Yesus berjanji bahwa kita akan ketemu. Saya berpikir kalau murid-murid Yesus tidak datang, kenapa harus tunggu sampai berapa? 9 jam. Tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba satu muridnya dia menghardik badai. Kira-kira murid-murid bisa menghardik badai? Bisa.
Tapi tidak ada satu patah pun yang keluar dari mereka untuk menghardik badai dalam nama Yesus. Kalau mereka menghardik badai dalam nama Yesus, saya yakin dan percaya bahwa badai juga akan teduh. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Kemudian Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan pegang tangan dia. Dan kemudian Petrus kembali. Gimana Petrus kembali ke kapal? Digendong? Oh, Yesus gendong. Berjalan lagi. Jadi Petrus berjalan lagi, dapat lagi mukjizat, berjalan lagi di atas air. Nah, gelombang dan badai membuat kita bisa bertumbuh. Pemusik silakan naik. Gelombang dan badai bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan tidak selalu menghentikan badai, tapi Tuhan memakai badai untuk memulihkan hidup kita.